Ini pengalaman yang sangat luar biasa ya di pekerjaannya. Uh, Sebelum itu beliau telah menempuh ya pendidikan di Gajah Mada University atau UGM, mengambil Fakultas Biologi ya, sebagai Bachelor of Science. Selain itu juga dilanjutkan dengan uh, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia dengan gelar Master of Management. Untuk pengalaman pekerjaan ya sangat banyak sekali yang sudah dilalui oleh Pak Hendy. Yang pertama, beliau telah bekerja ya dulunya di Universitas Jember sebagai teknisi laboratorium, yang dilanjutkan dengan jenjang pekerjaan selanjutnya yaitu di PT Wiralab Analitika Solusindo, yaitu sebagai Sales Support Manager, Sales Support Supervisor Application Specialist ya. Selain itu juga pengalaman beliau pernah bekerja di Eppendorf Asia Pasifik, di Petaling Jaya di Malaysia sana sebagai Territory Manager ya. Dan yang sekarang beliau sebagai General Manager di Corpora Science Research Laboratory. Ya, untuk sertifikasi sangat banyak sekali ya, Bapak Ibu ya. Mulai dari uh, HRMS ya, ada juga centrifuge dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali, tentunya bisa dilihat ya di layar. Uh, Selain itu juga Bapak Hendy ini sangat aktif ya melakukan publikasi ilmiah ya, diantaranya analis of porcine gelatin in gelatin powder and gelatin containing food using non targeted LC arbitrary HRMS based proteomic open veterinary journal ya, pada tahun yang terbaru di tahun 2025 kemarin ya. Dan tentunya banyak sekali juga publikasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, untuk skillnya bisa dilihat juga ya di sini, sangat mendukung sekali untuk uh, yang akan kita bahas nantinya, yaitu mengenai metabolomik ya, yang arahnya ke uh, analisis datanya menggunakan compound discoverer dan juga Sirius nantinya. Kita akan simak sama-sama ya. Mohon untuk semua peserta bisa menyimak webinar pada kesempatan pagi hari ini dari awal sampai selesai. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan selanjutnya kami persilahkan untuk Bapak Hendy Dwi Warmiko, SSI MM, untuk menyampaikan materi yang akan diseringkan kepada kita semua. Silakan Bapak Hendy. Oke, ya baik, terima kasih Pak Zainul. Suara saya terdengar dengan jelas atau ada masalah? Sudah jelas. Sudah jelas ya, oke. Mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, untuk materi slide-nya sudah bisa dilihat atau belum, Pak Zainul? Sudah sangat jelas. Oke, ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan atensinya Bapak Ibu untuk mengikuti webinar kali ini ya, yang membahas terkait dengan strategi anotasi metabolit yang akurat dalam LC-RMS metabolomic. Saya harap materi kali ini Bapak Ibu bisa memberikan gambaran yang cukup jelas ya terkait dengan cara anotasi metabolit seperti apa, cara LC-RMS itu mendeteksi senyawa di dalam sampel Bapak Ibu semua. Karena mungkin selama ini juga banyak pertanyaan. Terima kasih juga Pak Zeno sudah memperkenalkan CV singkat saya tadi. Saya kira cukup jelas ya Bapak Ibu. Nama saya Hendy Dwi Warmiko sebagai General Manager dari Corpora Science. Ya, mungkin tanpa berlama-lama di sini Corpora Science adalah
laboratorium riset Bapak Ibu yang ada di Yogyakarta yang memang di sini ada fokus utama yaitu proteomik, metabolomik dan lipidomik ya. Kami punya alat LC-RMS, Orbitrap, yang memang biasa digunakan untuk analisis baik itu rutin maupun pengembangan dari segi metabolomik, proteomik maupun lipidomik. Mungkin ada yang sudah pernah ke corporate science, ada yang belum, dan di sini kami beralamat di Yogyakarta, yaitu di Jalan Profesor Insinyur Herman Johannes nomor 988 ya, yaitu di daerah Sabdan ya Bapak Ibu. Jadi di dekat kota Jogja ya, jadi nggak jauh dari Stasiun Tugu maupun dari Universitas Gadjah Mada begitu. Nah, di sini untuk customer kami ya yang memang kami didirikan pada pertengahan 2024 dan alhamdulillah sudah banyak customer lebih dari 70 universitas yang sudah mengirimkan sampel dan ada berbagai puluhan perusahaan swasta juga yang memang riset dengan kami ya, yang memang kolaborasi maupun mengirimkan sampel dengan kami ya. Saya harap di sini nantinya teknologi LC-RMS ini bisa dinikmati ataupun digunakan oleh siapa saja yang memang ingin penelitian terkait dengan tiga bidang tadi yaitu metabolomik, proteomik, dan lipidomik. Nah, untuk kesempatan pagi ini kami membahas terkait dengan metabolomik dan cara analisis data ya yang menggunakan platform Compound Discover. Nah, mungkin sebelumnya yang Bapak Ibu belum eh, pernah lihat ataupun mungkin belum familiar, kami menggunakan LC-RMS. Nah, di sini adalah HRMS-nya. HRMS-nya kami menggunakan Thermoscientific Orbit Rep Exploris 240 yang di sini memang memiliki resolusi maksimal yaitu 240.000 ya. Ya, ini adalah hybrid eh, HRMS yang memang dia ada beberapa analyzer di dalamnya yaitu ada quadrupole dan Orbitrap ya. Dan di sini bisa melakukan pemecahan melalui hasil sel melalui ion routing multipole ya. Dan di sini nanti di Orbitrap tersebut kita bisa apa namanya mendeteksi molekul berdasarkan transformasi frekuensi ya dan akhirnya dikembalikan ke frekuensi nanti menjadi mass spektrum. Nah, mungkin saya nggak bahas ini ya karena kita lebih terkait dengan olah data. Mungkin Bapak Ibu bisa apa melihat prinsip orbitrap di webinar sebelumnya ataupun waktu itu kami mengisi juga di Forum Metabolomik Indonesia. Mungkin ada juga recordnya di YouTube ya yang memang membahas khusus terkait dengan teknologi orbitrap gitu. Nah, untuk workflow sendiri dari desain study ya di sini kita ada tiga biasanya. Yang pertama yaitu targeted analysis. Ini cukup simple dan cukup mudah ya karena di sini kita sudah tahu analit atau senyawa yang pengen kita analisis ya. Biasanya juga bisa digunakan nggak perlu sampai HRMS ya bisa gunakan HPLC cukup ataupun kita pakai LCMS yang biasa ataupun LCMS triple quadruple itu biasanya pendekatannya adalah targeted. Kita pengen tahu misalnya ada kafein atau mungkin ada senyawa asam amino, mungkin ada senyawa-senyawa yang memang dia berperan terhadap bioaktif dan lain sebagainya. Kita sudah tahu yang memang kita mau analisis. Itu untuk difficulty-nya adalah lebih mudah ya dan waktunya juga lebih singkat ya. Dan yang kedua adalah suspect screening. Kita punya list senyawa yang ingin kita target ya dan apakah nanti keluar atau tidak itu adalah suspect screening. Nah ini nanti lebih moderate dan yang paling susah adalah yang kita melakukan untargeted analysis. Justru kita pengen tahu senyawa apa saja yang kita ingin analisis di dalam sampel kita itu ada senyawa apa saja di dalam sampel kita. Nah itu biasanya yang paling susah ya dan ini kita perlu equipment yang mumpuni yaitu dengan LC High Resolution Mass Spectrometer yang memang dari hasil fragmentasi secara HRMS maupun dari pola isotop nanti kita bisa bahas itu nanti kita bisa menentukan nama senyawa tersebut dan berapa relatif konsentrasinya di dalam sampel kita. Nah, untuk kita mengetahui terkait dengan eh, apa eh, data analisis ya, sebelumnya kita perlu mengetahui terkait dengan mode scan yang digunakan oleh LC-RMS yang digunakan untuk unknown screening. Mungkin kita bisa lihat dulu yang paling kanan yaitu targeted acquisition. Itu mungkin di sini kita bisa lihat
kita ada namanya selected reaction monitoring atau multiple reaction monitoring. Jadi itu biasa digunakan di LC MS-MS triple quadruple biasa, jadi yang belum high resolution. Biasanya di sini dia akan sekuensial untuk mencari scan dari selected precursor, artinya kita sudah menentukan MS1-nya berapa, MS2-nya juga berapa, nanti dia transisinya dalam energi berapa ya untuk pemecahannya. Itu biasa digunakan di LC-MS ataupun kalau HRMS kita juga bisa menggunakan namanya parallel reaction monitoring. Jadi kita hanya perlu mendefine selected precursor atau MS1-nya saja, nanti di PRM nanti kita bisa mendapatkan fragmentasi semuanya tanpa ditarget karena dia bisa scan di MS2 di dalam orbit trap tersebut. Nah, yang kedua adalah di sini waktu kita unknown screening kita bisa menggunakan pendekatan data dependent acquisition, yakni nanti dalam MS1 ada top end yang harus kita set ya, dan kita bisa melihat misalnya di sini adalah 4 ya, jadi di sini ada 4 titik puncak, nanti akan yang ada di atas threshold, nanti dia akan otomatis masuk ke MS2 tanpa ditarget. Nah, data dependent acquisition ini hanya ada di LC HRMS begitu. Termasuk juga ada namanya strategi berikutnya adalah data independent acquisition, yakni dia men-scan range massa dari masa tertentu ke masa tertentu. Jadi misalnya range 50 sampai 200, 200 sampai 300, 300, 400, nanti dia semua akan terfragmentasi secara berurutan, yaitu namanya adalah data independent acquisition. Nah, untuk itu kita biasanya rata-rata menggunakan data dependent acquisition, Bapak Ibu, dan contoh data dependent acquisition adalah seperti ini. Nah, di sini adalah apa namanya yang atas adalah total ion kromatogram. Ini ya total ion kromatogram yang memang di sini adalah keseluruhan ion yang masuk ke dalam sampel ya, yang dia sudah melewati LC yaitu liquid chromatography. Dia akan membentuk puncak-puncak seperti ini ya. Tapi ini Bapak Ibu jangan salah paham ya, ini kita bisa lihat, oh ini peak 3, menit 13 ini senyawa apa, 12 senyawa apa, karena di sini adalah massa yang bertumpuk-tumpuk. Jadi kita belum bisa melihat satu peak sebagai satu senyawa ya. Mungkin Bapak Ibu yang biasa PLC ya, satu peak satu senyawa dengan gelombang lambda tertentu begitu. Tapi kalau di RMS itu kita dari total ion kromatogram ini Bapak Ibu perlu ekstraksi dulu menjadi extracted ion kromatogram. Kalau kita klik di sini nanti ada massa seperti ini, nanti kita klik di tempat yang lain lagi, nanti massanya sangat banyak lagi. Jadi kita tidak bisa membaca senyawa itu berdasarkan hanya dari TIC saja. 10,06 ini senyawa apa, Pak? Nah, itu belum tentu karena di sini kita bisa ada berbagai senyawa-senyawa yang bertumpuk ya dalam satu retensi tertentu. Dan itu juga menjadi keunggulan HRMS. Eh, Dia misalnya ada senyawa yang memang tidak bisa dipisahkan di kolom HPLC, nanti HRMS juga bisa memisahkan di kita bisa mendapatkan apa namanya mass yang berbeda di situ. Meskipun di retention time-nya sama, begitu ya, itu keunggulan dari HRMS. Kalau kita pakai HPLC, otomatis kita anggap senyawa tersebut adalah sama, gitu. Nah, di sini kalau kita lihat, kita klik di sini, misalnya kita menit di 3,8, ya, itu ada masa yang berbeda lagi. Dan kalau kita lihat, kalau data dependent, itu datanya adalah berlapis ya. Jadi di sini untuk MS1, nanti kita klik, nanti kita bisa ekstrak MS2-nya adalah ada MS2 dari 75, 78, 89, 93, dan lain sebagainya. Ada polarity negatif juga, kita juga bisa lakukan polarity switching atau positif negatif dalam sekali scan. Ya. Itu keuntungannya di orbit trap, Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu mungkin punya HRMS tipe yang lama, mungkin time of flight, ya, itu tidak bisa analisis positif dan negatif secara paralel ya, atau mungkin secara satu kali running begitu. Jadi positif dulu, lalu negatif itu. Kalau di sini kita bisa positif negatif dalam sekali scan ya, atau polarity switching ya. Jadi seperti itu. Dan data dependent adalah ya ini ya. Jadi MS1 ke MS2, MS1 ke MS2, MS1 ke MS2, begitu seterusnya. Akhirnya kita mendapatkan data yang sangat banyak sekali. Nah, PR adalah bagaimana caranya dari data mass spektrum yang cukup rumit ini kita menerjemahkan sebagai nama senyawa maupun rumus molekulnya begitu, dan termasuk juga biasanya adalah
strukturnya. Di dalam MS2 kan kita pengen tahu struktur ya, tapi kalau MS1 kita biasanya pengen tahu hanya molekular formula. Nah, Bapak Ibu juga bisa kita lihat di dalam identification confidence yang memang sudah publikasi oleh Szymanski, Jeon, lalu Gouldy dan temannya waktu 2014 ya, itu ada 5 level yang memang di sini yang kita bisa dapatkan dari data RMS. Level paling rendah adalah level 5, Bapak Ibu, adalah exact match. Jadi hanya massa MS1-nya saja itu tanpa pola isotop ya, itu kita hanya di level 5. Jadi istilahnya di sini masih ada banyak kemungkinan senyawa yang bisa berpredik dari di level 5 ini begitu ya. Jadi belum tentu itu senyawanya yang memang itu begitu ya. Nah, akhirnya di tahun 2008 lah, mulai tahun 2008 itu juga mulai ada namanya pola isotop atau isotop pattern. Nah, di sini adalah dia ada pola isotop yang sesuai kelimpahannya yang ada di alam. Misalnya adalah C6H5N3O4 ya. C6-nya itu 6C-nya ada C12 ya, karbon 12. Mungkin yang sampingnya adalah karbon 12-nya ada 5, lalu karbon 13-nya ada 1, nanti ada masanya geser 1. Nah, itu adalah level 4 begitu ya. Ini juga masih level MS1, jadi belum ke MS2. Nah, mulai juga ada tentatif kandidat atau ada nyebutatif kandidat juga. Ini mulai ada data MS2 ya. Tapi di sini hanya experimental data, artinya kita bisa mencocokkannya dengan structure database ya. Jadi bukan ke library ya. Jadi akan ada perbedaan antara database dengan library. Database itu hanya informasi struktur saja. Kalau library itu sudah ada mirror match ya. Jadi sudah ada hasil dari ampersand yang memang sudah diinjek orang begitu ya, itu namanya library. Nah, level 2 itu mulai ada di library. Ya, jadi MS1, MS2 ada di library ada, dan level 1 pastinya kalau kita punya reference standar. Kalau kita misalnya ngecek senyawa yang sudah kita pengen tahu, misalnya zeatin ya, kita punya standar zeatin, kita bandingin, itu dia confirm by reference standar, itu dia level 1. Cuma rata-rata untuk penelitian metabolomik sendiri kita nggak perlu sampai level 1 karena kita justru pengen banyak senyawa yang kita eh, dapatkan ya begitu, nggak mungkin kita beli satu standarnya ya begitu. Dan di sini rata-rata di level 2 ataupun level 3 biasanya sudah cukup. Nah, makna dari itu kita harus tahu ya Bapak Ibu, level 2 dan level 3 itu seperti apa, karena saya rasa dengan korporasi sampai 2 tahun ini cukup banyak Bapak Ibu yang belum tahu pasti ya, oh bagaimana cara ini level mana ini masih belum tahu begitu. Nanti kita bisa bahas dan belajar bersama ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga disempurnakan juga oleh divisualisasikan ya, jadi lebih ke apa istilahnya gambaran terkait dengan software maupun library yang digunakan. Ini dari Whitney State, dari North Carolina State, yang di sini menggambarkan level 5 tadi, exact match, itu di dalam Compound Discoverer ada namanya scripting node. Nah, itu dia bisa mengambil data dari raw data tadi menjadi exact match. Itu di level 5 melalui scripting node. Nah, lalu level 4 di sini mulai ada MS isotop maupun adak ion. Ya, adak ion yaitu ion tambahan yang ada masuk ke dalam molekul tersebut, bisa hidrogen, bisa sodium, bisa potasium dan lain sebagainya. Itu di dalam workflow Compound Discovery ada namanya predicted composition. Nah, di sini juga kita nanti akan bahas serius di level 4. Level 3 putatif kandidat, artinya ini adalah database saja. Jadi database itu tidak seperti library ya. Jadi di sini ada informasi senyawa dan strukturnya maupun lipid ya. Jadi kita juga ada lipid search, lalu juga ada mass list, itu adalah library internal kami begitu ya. Dan juga ada ChemSpider yang bisa diakses, itu database yang sangat banyak sekali, ada sekitar 110 juta senyawa di sana. Dan juga ada contoh biosik dan lain sebagainya, termasuk ada KIGG dan lain sebagainya, itu adalah masuknya di level 3, karena ChemSpider di dalamnya juga ada KIGG, ada mungkin ada beberapa yang lain ya, yang untuk kategori yang lain itu bisa digunakan sebagai putatif kandidat. Nah, level 2 mulai ada probable structure, ya itu dia ada namanya library.
Nah, library di HRMS di sini kalau khusus orbit trap kita menggunakan namanya MZ-Cloud. Ya, jadi MZ-Cloud ini adalah library yang memang di-provide dari data-data yang memang di-generate oleh orbit trap begitu ya. Dan juga kita bisa menggunakan NIST HRMS-MS library. Jadi bukan NIST untuk GCMS ya Bapak Ibu, tapi NIST ini khusus untuk LC HRMS itu juga ada begitu. Nah, level 1 baru perlu reference standar. Nah, intinya sama ini yang dilakukan oleh Shrimpay dan lain sebagainya, ini sama yang tadi ya. Nah, intinya Bapak Ibu, kalau kita punya ampersand ya, data yang seperti yang saya show di awal tadi, itu kan kita harapannya di dalam spectral library itu kan ada begitu ya di dalam library kita dan akhirnya oh ya kita mendapatkan senyawa yang memang sudah ada di spectral library begitu. Itu kita bisa menggunakan software Compound Discoverer yang memang dia powerful ya Bapak Ibu untuk analisis LC-HRMS ya karena ini di develop langsung oleh Thermo Fisher begitu ya. Tapi nanti kita juga justru pengen tahu kadang ada senyawa-senyawa yang memang nggak ada begitu ya. Intinya kan di sini dia akan men-take spektrum untuk searching library, lalu dia akan balik lagi get structure hit back begitu. Jadi di sini oh ada nggak gitu. Kalau nggak ada ya nanti ada beberapa strategi yang akan kita bahas gitu ya. Nah, intinya di Compound Discoverer di sini, ini biasanya tampilannya seperti ini, ada nama senyawa, formula ya, dari data-data yang di awal tadi, dia sudah akan mengekstraksi kromatogram dari total ion kromatogram menjadi extracted ion kromatogram secara otomatis, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu eh, ekstraksi manual ya, kecuali nanti Bapak Ibu sudah expert, itu bisa ekstraksi manual juga ya kalau pengen yang oh ya pengen yang masa apa yang memang itu kita bisa gunakan ekstraksi manual. Nah, tapi di sini kita bisa lihat di sini adalah ekstraktor ion kromatogram dari kafein dan di sini ada annotation delta mass dalam bentuk Dalton ataupun ppm ya. Jadi di sini kalau di LCRMS itu untuk menentukan delta mass biasanya dianggap confidence itu kalau plus minus 5 ppm ya. Jadi di sini ada 1/1 juta Daltonnya. Jadi sangat tipis sekali mirip dengan masa teoritis begitu ya. Nah, di sini juga ada namanya base match, artinya mirroring ke library ini dia seberapa mirip begitu ya. Itu kan di sini ada 99,8% dari yang atas ini adalah sampel kita, yang bawah adalah library MZ Cloud begitu. Nah, ini tampilannya juga ada ampersand, lalu juga ada area. Jadi peak ini bisa dikuantitasi dan mendapatkan peak area yang bisa digunakan sebagai relatif abundance yang kita bisa lakukan nanti mungkin analisis selanjutnya mungkin statistik atau mungkin chemometrik atau mungkin PCR, PLSD dan lain sebagainya. Dan juga nanti kita bahas juga terkait classifier di sini ya. Jadi ini adalah special setup software yang memang hanya eksklusif ya Bapak Ibu di korporasinya karena kita setup custom gitu. Nah, contohnya tadi yang kafein, kita bisa lihat antara mirroring match dengan library MZ Cloud. Yang di sini kita bisa lihat 195. Jadi 195 itu kan prekursor ya. Jadi prekursor si kafein begitu. Dan di sini ada pecahan-pecahannya ya 138, lalu 110, lalu 83, 69, dan 56. Jadi ini kalau kita di level 2 ya. Nah, Bapak Ibu dalam MZ Cloud sendiri ya, jadi MZ Cloud sendiri di sini saat ini ada sekitar 35.000 senyawa ya. Jadi ada 55.000 senyawa dan terus update karena MZ Cloud ini adalah sistemnya web based begitu ya. Jadi dia masuk ke dalam sistemnya Compound Discoverer dan dia sebagai server begitu ya. Dan di sini kita bisa lihat ada sekitar 13.850.000 spektra dan terus bertambah begitu. Dan di sini kita bisa masukkan dan kita bisa melihat juga MZ Cloud seperti ini contoh ada quercitrin ya. Ini kita bisa lihat senyawanya C21H20O11 dia punya massa monoisotopic mass 448,1006 ya. Dan kita bisa lihat di sini kalau kita ionisasi positif ya ketambahan hidrogen jadi 449,1077 ya ini ya kalau kita di HCD 10 ya ini sudah pecah jadi sudah pecah di kolisi nanti 10 menjadi fragmen 303, 129 dan 85 dan dia ada pohon spektra seperti ini ya karena di sini dia menggunakan ada yang kombinasi dengan ion trap juga begitu dan di sini ada juga dengan orbit trap dan ini kita bisa lihat
eh, masa koma desimalnya 4 desimal ya Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan HRMS begitu ya untuk menggunakannya. Nah ini library yang biasa kita gunakan salah satunya adalah MZCloud yang sudah ada sekitar 35.000 senyawa begitu ya. Tapi bandingkan dengan database tadi, database bisa ratusan juta ya senyawa ya. Jadi nggak semuanya ada di library karena kita perlu eksperimen ya perlu ada namanya alignment dan lain sebagainya. Nah, selain itu di corporate science kita juga ada namanya NIST HRMSMS Library. Ya, jadi NIST HRMSMS Library ini ada dua part, yaitu sebenarnya sudah di launching tahun 2023 ya. Jadi kita beli di situ ada sekitar yang di sini part 1 28.000, yang part 2 sekitar 22.000 ya. Jadi totalnya sekitar 50.000. Jadi ada sekitar 50.000 senyawa yang sudah ada mass spektrumnya begitu. Dan di sini kita bisa lihat ya ini contoh kolesterol ya, ini 369, 243 dan sebagainya. Cuma kalau di NIST ini kita perlu manual satu-satu kalau pengen kita anotasi pecahannya seperti MZ Cloud tadi. Nah, di sini untuk NIST ya, misalnya contoh N-benzyl palmitamid ini ya, D23H39NO, itu juga ada base match-nya juga, dan di sini kita bisa lihat untuk mirroring-nya juga. Ya, jadi kita bisa lihat untuk korporasi sendiri, kita mulai menggunakan MZ-Cloud dan NIST, Bapak Ibu. Jadi dua library yang saling membantu ya untuk melakukan analisis di level kedua, begitu. Nah, untuk selanjutnya dari data raw data tadi itu kan kita pengen tahu sebenarnya data-data tadi itu apa bermaknanya seperti apa ya Bapak Ibu ya. Di sini kita misalnya dapat tadi 100 juta data point ya. Jadi ini banyak sekali raw data point yang kita bahas di awal tadi itu kita bisa alignment atau melakukan alignment dan kita bisa melakukan deteksi-deteksi dengan berbagai parameter dan akhirnya kita mengerucut ke 1.000 senyawa. Nah, itu prosesnya gimana? Kita menggunakan namanya software compound discoverer yang kita bisa lihat kalau kita melakukan studi metabolomik itu kita bisa compare beberapa sampel sekaligus ya Bapak Ibu ya dan kita bisa melakukan analisis statistik sederhana maupun chemometrik ya di dalam apa namanya software compound discoverer dan juga ada juga terkait dengan anotasi dan biological interpretation. Ini cukup user friendly Bapak Ibu untuk compound discoverer, cuma saya nggak bahas banyak. Misalnya di sini ada apa namanya mencit yang lean, yang fatty. Ini dibandingkan nanti apanya yang berbeda metabolitnya ya. Itu kita bisa langsung masukkan apa namanya raw datanya nggak satu-satu ya. Jadi kita bisa lanjutkan langsung banyak. Nanti kita bisa bandingkan secara statistik biomarker apa yang membedakan antara mencet lean dan mencet fatty gitu ya. Nah, untuk korporasi sendiri, Compound Discoverer software-nya ya itu sudah connect ke MZ Cloud 2.0 ya. 2.0 itu dulu kan ada MZ Cloud 1 ya, MZ Cloud 1 itu generasi pertama ya, itu sampai sekitar Compound Discoverer 3.2, 3.3 yang sekarang generasi kedua ya. Jadi di sini ada sekitar tadi 16 juta 500 spekta tadi sudah naik ya sekitar 18 juta ya dan di sini apa lebih cepat sekitar 8 kali lipat ya untuk kita mematchkan data raw kita ke MZ Cloud begitu. Dan juga di dalam MZ Cloud kita juga bisa lihat compound class ya. Jadi compound class dari MZ Cloud ini apakah senyawa tersebut masuk endogenous metabolit atau mungkin personal care atau mungkin koloran, excipients dan lain sebagainya. Di sini kita bisa set seperti itu. Cuma ini kalau grouping ya ini masih general ya Bapak Ibu belum terlalu spesifik. Oh ini flavonoid ini apa itu belum. Ya jadi dia masuknya endogenous metabolit atau tidak begitu dan juga ada HMDB, tag ID dan lain sebagainya itu ada additional data dari MZ Cloud seperti itu. Dan di dalam database lokal juga, jadi lokal database di corporate science kita juga ada beberapa yaitu adalah flavonoid ya. Jadi flavonoid database kita jadi berbeda dengan library ya. Database ini hanya informasi struktur ya, jadi nggak ada mass spektrumnya.
Di sini kita bisa ada 6.549 flavonoid ya. Lalu juga ada chemical list, PFAS itu ada 10.000. Lalu juga ada HMDB, Human Metabolome Database ya. Itu dari semua metabolit atau mungkin feses, saliva, serum, sweat, urin, lalu juga ada NP Atlas ini senyawanya ini nomornya seperti ini. Ini Bapak Ibu kita sudah ada tersedia di Corpora Science begitu ya. Dan juga kita bisa ada namanya transformasi ya karena mungkin begitu ada masuknya di MS ada beberapa perubahan yang memang terjadi di senyawa tersebut bukan natif lagi ya tapi mungkin ada terjadi asetilasi, ada terjadi oksidasi dan lain sebagainya. Itu kita bisa juga secara komputasi menghitung ya. Barangkali senyawa kita tuh kok nggak ada begitu ya. Jadi ternyata dia mengalami reduksi ya. Jadi dia akan bergeser masanya itu juga kita bisa perkirakan seperti itu begitu ya. Nah, lalu fitur selanjutnya di dalam Compound Discover ya, itu kita ada bisa melakukan fragment ion search atau fish scoring ya. Jadi bukan ikan ya fish ya, tapi fragment ion search di sini adalah anotasi spektrum ya. Jadi dari data ini kan MS1 ya. Jadi ini ada paracetamol C8H9NO2. Di sini ini adalah ion edaknya 339, 340, 341. Ini adalah tadi yang kita bahas di awal tadi adalah level 4. Ya, level 4 adalah pola isotop. Itu bisa juga melalui EDAX yang berbeda, yaitu adalah sodium. Ini 361 ya, ini ketambahan sodium. Ya, ini juga sebetulnya adalah senyawa yang sama, cuma intensitinya ini semakin kecil begitu. Dan kita ambil yang hidrogen EDAX begitu ya. Nah, kita juga akhirnya di dalam paracetamol tersebut masanya ini kan C8H9 ya, jadi ini jadi C8H10 ya, jadi ketambahan satu hidrogen ya, karena kita menggunakan edak hidrogen M plus H plus 1 ya, di sini muatan tunggal, jadi di sini adalah paracetamol utuh, lalu paracetamol ini dipecah menjadi apa namanya fragmen ionnya ya, dan fragmen ionnya ini kan ada 134, 111, 93, 92, 65, 43, ini kita bisa anotasi seperti ini. Ya, jadi mungkin kalau zaman dulu belum ada fish scoring, ya kita harus ngitung manual. Oh, 134 ini kemungkinan pecah dari paracetamol yang mana yang kepotong begitu ya. Dan juga ini mungkin ada C6H5. Nah, di sini kita bisa lakukan fish scoring untuk kita menentukan struktur dari si fragmen. Ini sangat membantu sekali Bapak Ibu dalam penelitian yang metabolomik ya karena kita bisa melihat oh beneran ini struktur kita begitu. Nah, lalu di dalam level 3 itu ada permasalahan lagi karena di level 3 itu kan tidak ada library ya Bapak Ibu ya di putatif kandidat atau tentatif kandidat tadi. Itu ada potensi senyawa-senyawa yang isomer begitu. Jadi banyak yang senyawanya kan sama ya. Jadi rumusnya sama, lalu juga masanya sama, MS1-nya sama, MS2-nya sama ya. Itu juga akhirnya beda banget. Nah, mungkin biasanya kita lakukan analisis natural product tapi ternyata kok ada senyawa sintetik itu mungkin kemungkinan adalah isomer begitu. Dan di sini di Compound Discoverer ada namanya MZ Logic ya karena di sini ada sebuah tantangan yang memang kalau kita mencocokkan kemungkinan suatu senyawa pada sampel kita dan memang dia data di library nggak ada, itu adalah bisa menjadi masalah ya. Kalau tidak dapat teridentifikasi dengan baik begitu ya. Namun bagaimana kira-kira kalau memang di Spectral Library itu nggak ada begitu ya. Jadi memang belum ada kan kita bisa lihat ya Spectral Library tadi MZ Cloud hanya 35.000, NIST tadi kita punya 50.000 itu sebenarnya sudah cukup banyak. Tapi kan kalau kita bandingkan database bisa jutaan senyawa ya Bapak Ibu ya. Itu kita bisa lakukan namanya database search. Ya, database search artinya kita melakukan pencarian berdasarkan rumus molekul atau exact match dan tentunya pencarian ini sangat tidak spesifik ya karena menjadikan banyak kemungkinan senyawa dalam hal ini contoh kita ada 441 kemungkinan senyawa berdasarkan database. Ini pun sebenarnya bukan senyawa baru begitu ya karena memang sudah ada di database. Nah, dan ini peran MZ Logic software pada software Thermo Compound Discoverer. Jadi tanpa informasi tambahan kita tidak akan tahu 441 kandidat senyawa itu yang benar itu yang mana begitu ya. Namun akhirnya dengan MZ Logic itu dikombinasi
dengan menggunakan data fragmentasi yang ada di MZ-Cloud, ya MZ-Cloud Library ya, itu kan ada data fragmentasi yang dia ada sekitar 18 juta data fragmentasi, itu eh, apa namanya kita bisa kombinasi dengan algoritma embedded logic yang dia akan melakukan jenis pencarian kesamaan tertentu Bapak Ibu dalam kombinasi adanya yang namanya adalah disebut maximum common structure. Jadi dia yang paling logis strukturnya yang mana dari si library MZ Cloud. Yang kemudian akan digabungkan menjadi skor akhir yang dapat digunakan untuk menentukan peringkat dari 400. Cek cek. Ya, Bapak Ibu, ya mohon maaf ya, mungkin ada gangguan internet ya untuk Pak Hendi. Mohon ditunggu Oke, sebentar sebentar. ya. Ya, Oke, lalu cek. Tadi sudah sampai mana ya Pak Zainul? sampai yang MZ Logic yang itu yang apa? Dianotasikan senyawanya itu, Mas. Yang cek suaranya belum masuk. Oke, sebentar, Mama. Iya, betul. Iya, sebentar saya mungkin ada internet yang ini. Oke, ya kita bisa lanjut. Mohon maaf, Bapak Ibu, eh, suara saya terdengar sangat jelas, Pak Zainul. Sudah sangat jelas, Pak Hendi. Oke, ya mungkin tadi mohon maaf ada koneksi yang apa terputus ya, Bapak Ibu. Dan di sini akhirnya kita bisa menggunakan eh, data sebentar. Oke. Nah, di sini akhirnya bisa menggunakan data peringkat yaitu 5-hidroksikloroanin yang memang dia paling logis di situ ya untuk kandidat struktur. Tapi ya di sini tetap kita pakai database ya, jadi bukan senyawa baru seperti itu. Nah, secara umum fitur MZ Logic ini dapat menghitung substruktur secara maksimum berdasarkan data dari database maupun dari similarity search dan bisa memberikan peringkat kandidat yang tentunya hal ini dapat memberikan kandidat yang secara struktural paling dekat dengan yang tidak dikenal atau true unknown gitu ya. Jadi di sini kita dibantu lah untuk memberikan peringkat karena kalau kita hanya di level 3 saja tanpa MZ Logic nanti ada beberapa senyawa yang isomer nanti ya juga kedeteksi juga karena MS1 sama MS2-nya juga sama begitu ya. Nah, intinya dalam MZ logic itunya dalam spektra ke structure itu ada eh, look for similar fragmentation spectra dalam message cloud dan dia akan mengkalkulasi struktural overlap ya, atau MJS tadi. Dan di sini kita bisa menggunakan secara in silico scoring ya karena di sini ada 52.000 fragmentasi skema yang memang secara komputer kita bisa lakukan anotasi tersebut akhirnya kita bisa ada peringkat-peringkat yang paling cocok seperti itu. Nah, di sini jadi kita bisa lihat kalau kita lakukan spectral lab research di sini ya, spectral lab research, ini nggak ada gitu ya di dalam library. Kita lakukan tadi struktur database search tadi dibantu oleh MZ Logic karena di sini adalah one step bigger begitu ya, karena dia akan searching secara in silico computation untuk mendapatkan molekular structure database dan setiap senyawa, Bapak Ibu, itu belum tentu memiliki reference spektrum. Ya. Bagaimana kita matchkan spektra ke struktur database ya, karena biasanya ya itu struktur dan spektra itu tidak terlihat similar ya, karena kita tidak ada data referensi ya seperti adanya library tadi. Nah,
kita perlu tambahkan beberapa langkah di antaranya yaitu mass decomposition. Jadi mass decomposition ini adalah kita nggak perlu database ya. Jadi intinya di dalam molekular formula itu yang kita apa coba adalah mendapatkan kandidat, yaitu menggenerate all possible molecular formula for a given mass atau precursor. Jadi di sini adalah di MS1 yang dia akan mengcreate possible molecular formula di situ. Di sini misalnya ada C15, H10O6, 15, 10, 6 ini kan kalau masanya secara teori seperti ini ya 286,048. Nah, di sini juga ada theoretical possible for given mass. Ya, jadi di sini adalah dia akan menggenerate all possible formula. Ya, ini banyak ya, ini 286 kan bisa C11, C13, E06P, C15, C10, 00, dan lain sebagainya. Itu dengan prekursor MS1 ini, senyawa-senyawa di sini, ini kalau kita lakukan pemeringkatan begitu ya, ini agak cukup susah, karena di sini adalah hampir sama masanya begitu ya. Dan di sini kalau memang senyawa-senyawanya dia berat molekulnya kecil, begitu mungkin ratusan, mungkin sekitar 50 M per Z sampai sekitar 200 M per Z, seperti ini 300, itu mungkin bisa ada beberapa kemungkinan ada puluhan atau mungkin sekitar ratusan ya. Tapi kalau untuk berat senyawanya besar, nanti bisa banyak ya. Wah itu bagaimana itu semakin sulit juga. Nah, namun ini sebenarnya tidak masalah karena di sini kita ada sistem komputasional yang relatif cepat ya, yaitu menentukan yang paling korek atau yang paling benar yang dari data kita begitu ya. Nah, ini di sini kita bisa bahas terkait dengan compound detection. Ini terutama dari konsepnya Sirius sendiri ya. Itu ketika kita ada dataset dari LC-RMS, kita bisa mendapatkan molecular formula annotation. Dan kita juga bisa memberi structure annotation dan juga kita bisa mendapatkan compound classification. Sebelum kita masuk ke dalam sistem, kita eh, perlu mengetahui dulu adalah level-level terkait dengan anotasi senyawa, begitu ya. Jadi di sini untuk memberi diferensiasi, kita bisa lihat anotasi pada level MS1, ya biasanya dia dilakukan di targeted ya, dia hanya informasi M per Z dan RT saja. Kalau biasanya kita punya lautan standarnya, dan kita juga bisa lakukan dengan instrumen yang tidak high resolution ya, itu bisa cukup ya, hanya M per Z per RT begitu. Dan ini yang terjadi adalah kita ketika kita ingin analisis senyawa yang justru kita ingin ketahui begitu ya. Makanya di sini ada namanya spectral library search. Kita dapat matchkan data kita ke spectral library dan kita mendapatkan banyak hits gitu ya. Banyak kemungkinan yang paling bagus di sini adalah kalau kita spectral library itu adalah kita independen dari setup di alat kita ya. Jadi kita ketika kita ingin retention time dan amplitude seperti yang sebelumnya itu kan kita tidak bisa. Kalau spectral library kan gradiennya seperti apa, dia PLC-nya ataupun metodenya seperti apa. Kalau dia match dengan library ya match gitu. Jadi independent of your setup gitu ya. Dan ketika kita ingin retention time yang targeted juga agak susah ya karena pastinya akan bergeser-geser terhadap karena setup kita beda, kolom kita beda, gradien kita beda. Nah, selanjutnya adalah structure database search. Yang di sini kita tidak perlu adanya referensi dari library. Ya, jadi di sini juga independen dari instrumen setup seperti sebelumnya, bisa mendapatkan banyak match daripada yang ada di library ya. Dan juga kita bisa melakukan membuat custom database seperti yang ada di corporation. Beberapa juga kita punya custom database. Dan kita juga bisa melakukan compound class prediction. Jadi kita bisa memprediksi eh, misalnya flavonoid, glucoside, dan di sini kita tidak bisa memberikan full structure ya, karena di sini kita bisa memberikan keuntungan di sini database free itu bisa melakukan compound class prediction, itu dia bisa di Sirius nanti kita bisa lihat. Nah, di sini lalu poin yang akan kita diskusikan adalah keuntungan Bapak Ibu ketika kita bisa search di structure database compare terhadap spectral library begitu ya. Karena memang structure database ini memiliki
order of magnitude dia sangat besar ya dibandingkan dengan adanya spectral library saja. Dan itu akan terus terjadi dikarenakan kita tidak mungkin dapat memiliki jutaan spectral library. Siapa yang mau bikin database, sorry, yang mau bikin library jutaan senyawa begitu itu kan sangat panjang sekali prosesnya begitu ya. Terlalu jauh lah effortnya begitu. Namun kita bisa pakai struktur database tersebut yang kita bisa memiliki jutaan senyawa sederhana, kita coba matchkan antara spektra kita ke struktur database. Nah, untuk Sirius itu sebenarnya sudah ada dari tahun 2009 proyeknya, itu dari Friedrich Schiller University Jena di Jerman, Bapak Ibu, untuk pengembangnya. Jadi ada Boker Group, ini adalah tampilan front panel dari Sirius secara apa namanya standalone software begitu ya. Dia bisa melakukan molecular formula identification di level MS1 ya. Lalu juga ada CSI Finger ID itu apa nanti kita akan sampaikan. Itu bisa melakukan apa struktur annotation dan juga ada compound class prediction dengan fitur namanya Canopus begitu ya. Ini bisa kita lihat database yang digunakan ya itu bisa di GNPS dan lain sebagainya banyak sekali. Ini adalah standalone software dari Sirius sendiri. Nah, Sirius ini sudah banyak sekali artikel ataupun publikasi jurnal yang memang di sini membahas Sirius ya, waktu dari awal adanya Sirius dan adanya beberapa metode-metode secara komputer atau komputasional ataupun machine learning di sini untuk membantu Bapak Ibu untuk mencocokkan spektra dari LCRMS Bapak Ibu ke menjadi struktur database dan itu akan menjadi match atau memang cocok begitu ya. Itu dibantu oleh Sirius. Ini formula annotation-nya ada namanya fragmentation tree, nanti kita akan bahas. CSC finger ID itu annotation dari machine learning ya, dan dia berdasarkan molecular fingerprint ya. Yang ketiga adalah Canopus, dia akan memprediksi kelas Bapak Ibu, kelas dari si senyawa kita. Kalau misalnya beneran senyawa itu adalah senyawa baru atau benar-benar true novel compounds begitu ya. Jadi itu wah kita belum tahu ya kan nggak ada di library, nggak ada di database, itu dia bisa memprediksi kelasnya itu masuknya ke apa gitu. Itu namanya adalah fitur namanya Canopus. Nah, dan kita punya dua sumber informasi yang dipakai eh, untuk identifying molecular formula annotation dengan Sirius. Yang pertama adalah isotope pattern. Ya, tadi ya di level 4 tadi yang saya bahas di depan di Compound Discoverer, isotope pattern dari MS1 yang seperti dilakukan oleh Compound Discoverer tadi. Yang kedua adalah fragmentation tree atau pohon fragmentasi. Di sini adalah representasi proses fragmentasi simulasi secara komputasional, Bapak Ibu. Jadi bukan yang terjadi sebenarnya, tapi dia dari machine learning itu apa informatif way lah di situ ya. Dan secara komputasi ini bisa memberikan interpretasi yang bagus, yang mana yang paling cocok fragmentation tree-nya dan nanti akan memberikan sebuah skor. Nah, dalam Sirius ini itu di sini adalah software dan dia juga metode ya. Bapak Ibu bisa lihat publikasi-publikasi yang dilakukan oleh peneliti-peneliti dan developer Sirius ya. Ini yang kiri adalah pola isotop. Ini sebenarnya sudah ada di tahun 2008 ya Bapak Ibu dan di sini ada penambahan adanya fragmentation tree atau pohon fragmentasi kalau kita dilihat di Sirius standalone software begitu. Nah, di sini untuk start dari MS2 ya. Jadi start dari MS2-nya di sini ya. Ini MS1-nya ini prekursor, ini MS1, ini juga ini adalah MS2-nya. Dia akan menggenerate prekursor dari data MS1 di LCRMS dan akan menggenerate molekular formula kandidat. Jadi ada kandidat-kandidat banyak. Kira-kira di masa 286,048 ini kemungkinannya apa saja sih di dalam rumus molekulnya begitu ya. Tentunya hanya satu sebenarnya yang benar begitu ya, yang diprediksikan paling benar. Lalu kita lihat yang oranye yang C11 13NO6P yang ada peak ini ya, begitu ya. Itu masing-masing masa fragmennya software bisa secara komputasi eh, menggenerate possible molecular formula begitu ya di situ. Nah, di situ di sini apa namanya? eh, cek sebentar agak ada error di screen share. Sebentar ya. Oke, saya cek. Mohon maaf sebentar.
Oke, oke sudah tampil. Oke, mungkin mohon maaf Bapak Ibu tadi ada mistake si laptop yang agak error begitu ya. Nah, di sini dalam masing-masing masa fragmen ya, software bisa secara komputasi dia akan menggenerate possible molecular formula dan kita juga harus dapat namanya subformula. Jadi subformula itu dari precursor mass. Jadi kita bisa lihat dia akan kehilangan beberapa apa some parts ya dari chemical tersebut, apakah yang hilang yang mana begitu ya, itu adalah subformula. Mungkin yang warna hijau atau yang warna biru tersebut, dan warna kuning ya itu dari C11 A13 NO4. Dan pada masing-masing fragmen peak kita tahu masing-masing kandidat dari molekular formula, sambil di sini ada banyak ya ampersand ya, ada warna oranye, ada warna biru, ada warna hijau, ada warna ungu dan lain sebagainya begitu ya. Lalu akan mencari best explanation dari molekular formula untuk fragmentation spectrum, lalu software akan membikin ya atau membreed pohon spektra dan dia akan mencari pohon fragmentasinya. Dan di sini adalah fragmentasinya secara hypothetical loss Bapak Ibu. Jadi di sini dia akan C11 H13NO6 ini yang paling memungkinkan dia loss seperti apa begitu ya. Yang di sini adalah kita bisa lihat apakah memang ada di dalam fragmentation spektrum kita di level HRMS MS ya, di level MS2. Dan akhirnya dia bisa memberi skor dan ranking dari molekular formula yang digenerate dan kita mendapatkan best explanation bahwa pecahan ini memang berasal dari molekular formula yang ini atau mungkin yang lain begitu ya, yang kita bisa lihat yang color coded ini. Nah, jadi di sini ada contoh-contohnya. Kalau C11 ini yang atas dia skornya 3,2, C15 ini yang tengah ya, kemungkinan yang C13 adalah eh, yang paling bawah ini ya. Ini ada, jadi ada skor yang akan digenerate ya. Di sini adalah precursor mass, dia akan menggenerate hipotesis, dia akan menggenerate molekular formula kandidat, dia akan mencoba memotongnya atau di break, terus dia akan skor deviasi massa, dia lihat common loss-nya seperti apa, dan kita bisa lihat dan rankingnya begitu ya. Dan rankingnya itu bisa menjadikan molekular formula explanation. Jadi fragmentation tree ini structure base-nya ini machine learning begitu ya. Jadi ini secara komputasi, secara machine learning didukung oleh kernel dan lain sebagainya. Kita lihat software akan melakukan scoring tersebut pada setiap molekular formula kandidat, Bapak Ibu. Dan di sini ada fragmentation tree yang punya score dan bisa di ranking. Nah, ini adalah cara serius untuk anotasi molekular formula dan fragmentation tree menjadi structure representation dari spektrum kita. Ya. Nah, dan sekarang kita kan punya molekular formula ya, itu masih di tadi level MS1 dan MS2 begitu ya. Itu di sini apa namanya? Kita ingin ke molecular structure tadi masih formula, jadi masih menggenerate MS1 Bapak Ibu. Kita belum bicara MS2 begitu ya. Nah, MS2-nya bagaimana? Nah, ini ada namanya CSI finger ID. Intinya di dalam pertanyaan fundamental di sini adalah ketika kita akan search spektrum, ya spektrum dari HRMS kita, itu kita perlu decide bagaimana kita compare spektrum ke structure database. Ya, karena apa? Karena pertama di sini adalah list hanya number-number saja, begitu ya. Jadi number-number angka-angka saja yang ada dari mass spectrum, begitu ya. Dan dia juga basically grafik juga seperti ini, jadi mass spectrumnya. Dan itu di sini ada beberapa pendekatan. Kita search structure, kita simulate spektrum, dan kita compare. Itu bagaimana caranya adalah di sini ada namanya CSI finger ID. Jadi yang software lakukan di sini adalah kita akan mengambil spektrum dan kita akan memprediksi molekular formula darinya. Molekular fingerprint adalah representation Bapak Ibu dari posisi molekular fingerprint dari beberapa molekular property ya, seperti substructure-nya si senyawa tersebut begitu. Dan ketika di substructure tersebut ada, di situ ada namanya high probability begitu ya. Jadi di sini kalau memang ada, ini tuh ada high probability. Kalau nggak ada, berarti dia low probability. Dari structure,
untuk database itu lebih mudah, Bapak Ibu, untuk menggenerate molecular fingerprint karena dari software itu sudah tahu, oh ya substruktur ini ada dan tidaknya, gitu ya. Jadi misalnya di sini ada benzen, ada mungkin metil, asam karboksilat, oh ini ternyata ada senyawa ini, begitu ya. Itu menjadikan molecular fingerprint dari senyawa tersebut, begitu ya. Dan akhirnya kita compare dan predik molecular fingerprintnya tadi dapat ranking dari database komputasi dan akhirnya mendapatkan ranking dari kandidat tersebut. Itu adalah apa namanya mekanisme dari si CSV Finger ID. Nah, di sini untuk searching molecular structure database with CSV Finger ID, jadi di sini adalah eh, publikasinya ya Bapak Ibu bisa baca juga mekanismenya. Kalau kita lihat sih sebenarnya kelihatannya gampang tadi ya. Oh ya, kita tinggal matching-matching. Tapi di sini Bapak Ibu pengembangnya bertahun-tahun ini Bapak Ibu untuk mendevelop machine learning ini seperti kernel, SFM dan lain sebagainya. Dan di sini Bapak Ibu saya kira nggak perlu memikirkan itu karena di sini adalah web service ya dan di sini sudah integrasi dengan Sirius Software. Nah, ini tampilan kalau kita menggunakan front end Sirius ketika kita running molecular structure ya seperti ini. Nah, yang lain adalah Canopus. Jadi pertanyaannya bagaimana kita anotasi senyawa yang memang belum ada di structure database. Ya, jadi tadi di library nggak ada, di database nggak ada. Nah, itu kita bisa menggunakan namanya Canopus Compound Class Prediction. Jadi setidaknya kita dari molecular fingerprint yang tadi, itu kita bisa memprediksi compound class. Misalnya dia ada flavonoid glycoside, flavonol, atau mungkin glycosyl compound, beta lactam, steroidal, dan lain sebagainya, amino acid, dan lain sebagainya. Itu kita bisa prediksi dari compound class, dan dari sana kita dapat melihat, oh masuk golongan kelas apa, gitu ya. Dan Canopus ini dapat memprediksi sekitar 2.500 compound class, dan dia based on classifier ontology, ya. Dan di sini kita tidak memerlukan structure database, Bapak Ibu. Dan ini nggak ada library, nggak ada database ya, tapi kita bisa paling tidak mendapatkan informasi kelasnya, gitu ya. Nah ini ya, jadi classifier kelas ya di sini. Ini caranya dia dari molecular fingerprint ke klasifikasi tadi. Oh ya, apakah masuk lipid, steroid, dan lain sebagainya. Dan di sini sangat menarik Bapak Ibu, misalnya kita compare juga terkait dengan compound class level ini ya. Misalnya kita tidak punya ide apa senyawanya begitu ya dan di sini kita bisa melakukan optimasi seperti ini. Oh, ternyata di dalam E. balsamifera atau E. ciparisias ya di sini oh ada beberapa paling banyak diterpenoid atau mungkin triterpenoid itu mungkin bisa juga sebagai salah satu opsi kalau memang senyawanya memang benar-benar baru begitu ya. Nah, di sini Canopus dia akan memprediksi contoh akurasinya ada data seperti ini dan kalau kita lakukan di Sirius itu dia akan berbentuk seperti ini untuk compound class ya begitu. Nah, kabar baiknya di Corporate Science ini hanya kebetulan ada di Corporate Science kita bisa integrasikan secara custom itu Compound Discoverer dan Sirius secara apa namanya di dalam software Compound Discoverer. Jadi sistem Sirius tadi kita bisa masukkan di dalam Compound Discoverer ya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan nama senyawa, formula dan fitur-fitur yang ada di dalam Compound Discoverer kita bisa gunakan, tapi kita bisa connect ke servernya Sirius, Bapak Ibu. Dan ini hasil dari integrasi dengan Sirius dari C-Wrapper dan Python programming begitu ya. Dan di sini nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan CSV score, Tanimoto similarity, CSV score, dan nanti CSV finger ID tadi ya di situ. Ini ada tambahan-tambahan nggak hanya dari library ya, tapi kita bisa juga melakukan dari Sirius. Jadi ini ada tambahan annotation-nya dari Sirius juga begitu. Kalau Bapak Ibu nanti analisis metabolomik di corporate science. Nah, itu istilah tidak dijual ya karena di situ adalah custom Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada top CSI score, ini ada namanya Matic type-nya, itu di sini ada ring-nya juga. Jadi higher atau closer to null itu better. Kalau Tanimoto itu dia fingerprint match tadi, Cosmic itu dari sisi CSI-nya tadi. Ya, jadi apa namanya di sini cara-cara membacanya kalau Bapak Ibu nanti berminat begitu ya itu bisa ada skor-skor dari CSV Finger ID yang
integrasi Compound Discoverer dan Sirius. Nah, akhirnya kita bisa mendapatkan extracted ion chromatogram yang paling atas di sini ya. Jadi kita bisa melakukan extracted ion chromatogram dan di sini kita bisa mendapatkan pola isotop yang paracetamol tadi ya. Ini kebetulan untuk kurkumin ya. Di sini kita bisa mendapatkan fragmen ion search, jadi kita bisa menggabungkan compound discoverer tadi, dan di sini kita bisa mendapatkan classifier kelas atau Canopus tadi. Oh, dia masuknya adalah dari golongan kelas mana, gitu ya. Dan di sini kita juga bisa lihat CSI score-nya, begitu. Jadi kita bisa kombinasi dua tool powerful Bapak Ibu di level 3 dan level 4 ya untuk kita identifikasi metabolit. Karena memang untuk kalau kita search dengan chem spider saja itu nanti akan menjadikan beberapa permasalahan, yakni ada beberapa senyawa-senyawa yang isomerik itu bisa terjadi juga. Akhirnya tidak logis di dalam sampel tersebut ya, karena memang levelnya masih level 3 begitu ya. Dan akhirnya dengan tambahan Sirius ini sangat powerful sekali karena kita bisa mendapatkan apa namanya struktur secara de novo tadi. Nah, di sini contoh ada paracetamol, ini ada kita ada juga informasi smile kalau Bapak Ibu inginkan begitu ya, dan juga kita ada contoh ada saccharin, chlorogenic acid, dan ini ada de novo structure dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada namanya classifier tadi. Kalau kita zoom ya, ini kita bisa mendapatkan golongan-golongan classifier kelas dari Canopus sistem Sabus di Sirius dan di sini sudah terintegrasi dengan compound discoverer. Nah, kelebihannya kita untuk integrasi Compound Discovery dan Sirius ini adalah seamless workflow karena kita bisa mendapatkan Sirius result semuanya itu direct dari Compound Discovery. Kita nggak perlu running dua kali ya, running di Sirius sendiri, running di Compound Discovery sendiri itu sangat ya susah ya untuk integrasinya. Jadi di sini sangat enak sekali satu kali running di Compound Discoverer bisa masuk dari Sirius. Dan di sini adalah tidak perlu banyak software, identifikasi dan akurasi, dan filtering visualization lebih bagus di Compound Discoverer, tapi kita bisa mendapatkan dari Sirius juga, dan perfect untuk orbit replacement RMS ya. Dan di sini pasti save time, reduce error, dan lain sebagainya. Dan kita juga terima kasih ke Prof. Lee ya dari University yang bantu kita juga ya untuk integrasi tersebut. Nah, di sini summary-nya, kalau kita lakukan identifikasi dengan MZ-Plot atau NST Library di level 2, ya, di sini kita similarity MS-MS matching, ya, biasanya base non-library compound saja, hanya mirror plot, strength-nya cepat, visual, fragmentation, dan di sini confidence-nya lebih tinggi kalau memang ada di library. Tapi kalau tadi kita nggak ada di library, itu juga kita ada pendekatan ChemSpider, Masslist, sama MZ Logic tadi. Jadi kita dibantu oleh MZ Logic untuk substructure scoring dari si database tersebut. Dan di sini juga kita bisa lihat Sirius, dia bisa CSC finger ID tadi. Beneran kalau kita pengen dapat senyawa baru ya kita true unknown, novel, nggak ada library, nggak ada database, dan ini superior sekali dan cuma limitasinya adalah computationally heavier, needs good HRMS komputer lah di situ ya. Karena di sini yang Spider juga di sini kan limitasinya adalah weaker for novel atau undocumented compound. Ini karena harus ada di database. Kalau ini bisa memang nggak ada di database begitu. Nah untuk service Sirius sendiri Bapak Ibu untuk saat ini di Corpora Science masih free ya Pak Zainul. Tapi nanti mungkin karena ada maintenance yang cukup banyak dan ada juga lisensi dan lain sebagainya kita mungkin ada tambahan berbayar ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pengen gunakan Siriusnya gitu ya. Jadi untuk default kita pakai compound discoverer saja, tapi kalau nanti tambahan Sirius nanti karena runningnya juga semakin lama Bapak Ibu diolah datanya begitu. Cuma memang semakin akurat seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan dan intinya kita open untuk kolaborasi Bapak Ibu dan ini beberapa agenda-agenda dan ada beberapa acara-acara kami waktu launching dan lain sebagainya dan workshop-workshop waktu itu juga dan metabolomi, proteomik dan lain sebagainya. Ini juga publikasi-publikasi jurnal yang memang sampel-sampel yang sudah diinjek di Corpora Science ya dari peneliti sekarang ada sekitar 40 jurnal begitu, ada sekitar 40 jurnal baik nasional maupun jurnal internasional yang memang Bapak Ibu bisa cek di corporascience.com news and events yaitu Bapak Ibu bisa lihat publikasi-publikasi yang berasal diinjek dari lab Corpora Science.
Bapak Ibu jangan lupa untuk follow Instagram kami, yaitu Corporate Science, untuk melihat dan agenda-agenda terbaru begitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Mungkin saya akan kembalikan ke Pak Zainul. Terima kasih. Wah, terima kasih Pak Hendi. Wah, ini sangat membuka wawasan kita ya terkait dengan data hasil injek di LC HRMS ya untuk menambah confidence data kita, yaitu menggunakan platform yang tadi sudah dibahas oleh Pak Hendi dengan Compound Discoverer dan juga Sirius. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, kita masuk ke sesi foto bersama terlebih dahulu ya, biar yang masih hadir di sini bisa foto bersama dalam acara webinar pada kesempatan pagi hari ini. Kami harap untuk semua peserta bisa open cam dulu ya, biar senyumnya kelihatan semuanya. Wah, nah nih kalau kayak gini nih kelihatan semua nih. Baik ya, dari ini ada 6 kali tag foto. Kita slide pertama terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kita lanjut di foto yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, kita lanjut ke foto yang ketiga. Wah, yang ketiga nih sudah mulai gak ada nih orangnya nih. Oke. Yang ketiga, terus di foto bersama di slide yang keempat. 1, 2, 3, semuanya senyum. Oke, di slide yang kelima selanjutnya sama-sama ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, setelah ini yang terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke, oke, sudah sepertinya. Oke, sudah semuanya. Untuk selanjutnya ya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya untuk semua peserta webinar. Kami beri kesempatan ya untuk peserta webinar untuk menanyakan. Untuk sesi pertama kita berikan 2 penanya terlebih dahulu. Silahkan, mungkin ada yang ingin bertanya langsung atau bisa menyampaikannya melalui kolom chat yang ada di bawah. Silahkan, yang mau raise hand langsung juga boleh. Oke, ini ada pertanyaan pertama ini ya, dari Bapak siapa ini? Bapak Jeffrey Wijaya. Selamat siang Pak Hendi. Pak Hendi, perkenalkan saya Jeffrey Wijaya. Untuk pertanyaannya, Pak, apabila sampel saya telah diuji menggunakan pelarut metanol dengan metode ESI positif dan negatif antarjeted, namun tidak ditemukan senyawa utama yaitu asam galat dan turunannya, apakah dimungkinkan karena keliru pemilihan pelarut Pak, atau mungkin karena faktor yang lain? Asam galat dan turunannya telah berhasil diisolasi dan telah dikonfirmasi dengan NMR. Itu pertanyaannya. Terus, apabila sudah memperoleh hasil pengujian LC-HRMS, apakah memungkinkan dilakukan pengujian lebih lanjut dengan Sirius dengan pengujian kembali dari ekstrak, atau harus pengujian kembali dari ekstrak? Sekian pertanyaannya Pak Hendi. Pertanyaan dari Bapak Oke, langsung Jeffrey dijawab atau? Wijaya. Oke. Uh, oh ya, untuk yang itu langsung saja Pak Hendi karena agak panjang ya, Oh ya takut ya, lupa nanti. oke oke siap. Setelah. Jadi terima kasih Pak
Jeffrey Wijaya ya dari jauh ini Pak dari Universitas Patimura begitu. Terima kasih pertanyaan bagus sekali dan di sini untuk kalau sampel diuji LCRMS ya itu ada sisi positif dan negatif larut metanol tetapi tidak terdeteksi asam galat dan turunannya apakah karena pelarut atau faktor lain. Ya, sebenarnya secara umum Pak itu metanol sebenarnya cukup baik Pak untuk mengekstraksi senyawa fenolik ya seperti asam galat ya sehingga kemungkinan besar bukan hanya dari kesalahan pemilihan pelarut ya. Jadi mungkin beberapa faktor lain yang sering menyebabkan senyawa tidak muncul adalah bisa parameter ionisasi ya seperti voltase atau mungkin disolvasi temperatur dan lain sebagainya atau mungkin konsentrasi senyawanya itu sangat rendah ya walaupun mungkin berhasil diisolasi dan terkonfirmasi dengan NMR. Jadi bisa jadi konsentrasinya dalam ekstrak awal sangat kecil dan kadang di bawah limit deteksi atau mungkin sudah terjadi transformasi begitu. Mungkin bisa didetek nanti, oh ini golongan galik asidnya sudah terjadi oksidasi atau mungkin kehilangan air atau dehidrasi dan lain sebagainya begitu. Lalu yang kedua adalah masalah juga pada proses ekstraksi atau preparasi sampel. Kadang juga di sini ada degradasi senyawa atau mungkin pH pelarutnya tidak sesuai dan lain sebagainya. Dan juga bisa jadi itu adalah pada eh, metode HPLC-nya ya sebelum masuk ke RMS bisa jadi senyawa elut yang sangat cepat di void volume bisa juga terjadi seperti itu. Dan ya cara mengeceknya ya kita bisa lihat di extraction di asam galatnya ya itu bisa di masanya asam galat tersebut itu bagaimana dan juga kita bisa bandingkan dengan library. Kalau misalnya galic acid dan turunannya ya sebenarnya sudah ada di library karena itu sudah cukup senyawa umum begitu. Jadi tidak perlu pakai serius ya pada prinsipnya karena di sini sudah ada di library maupun di database ya itu harusnya tidak perlu di serius dan kita bisa lihat apa molecular formula prediction sebenarnya dan dia masuk ke kelas mana itu juga bisa dengan serius. Cuma memang tidak terlalu urgent untuk di running di serius begitu. Tapi kalau kita apa namanya secara secara ini ya secara informasi awal yang Bapak sampaikan ya saya kira ada beberapa parameter yang tadi saya sampaikan yang masih belum optimal ya, bukan karena pemilihan pelarut metanol begitu Pak. Mungkin bisa didiskusikan lagi dengan customer service corporate science nantinya bisa biar bisa ditindaklanjuti Pak begitu. Oke, demikian Pak Jeffrey Wijaya untuk jawaban dari Pak Hendy. Mm-mm. Apakah sudah cukup jelas, Pak? Oh, baiknya. Untuk selanjutnya nih, sudah ada yang raise hand, Pak Hendy. Oh silakan Ah, silakan. ya, atas nama Pak Rizal Ma'arif Rukmana dari BRIN. Dipersilakan Bapak untuk ah, open mic dan juga open kamera ya, silakan. Ya, suara saya bisa terdengar nggih, Pak? Bisa Sangat Pak. jelas, Betul. Ya, Pak. terima kasih. Saya Rizal Ma'arif Rukmana, peneliti dari BRIN. Eh, Sebelumnya terima kasih sekali atas waktunya. Kemudian yang berikutnya menarik sekali ya presentasi yang dilakukan oleh Pak Hendy tadi ya, memberikan informasi bagi kita para peneliti terkait dengan apa yang terjadi gitu ya di LCRMS. Nah, eh, jadi yang saya tanyakan ada beberapa yang saya tanyakan. Yang pertama yaitu jadi saya kan biasanya melakukan LCHRMS juga gitu ya. Nah, cuma saya LCHRMS-nya itu kebanyakan itu di print sendiri gitu ya. Nah, eh, jadi ada satu sampel gitu ya, yang satu saya LCHRMS ya. Nah, itu kan saya ekstraksinya dengan menggunakan pelarut etanol gitu ya. Nah, kemudian kan kita ketika melakukan LCHRMS di BRIN itu kan tinggal kirim sampel ya. Kemudian setelah itu nanti kan seperti yang dijelaskan oleh Pak Hendi tadi ya. Jadi nanti kita akan ketemu apa memperoleh dataset gitu ya. Dataset yang berupa apa? Yang berupa struktur senyawa, kemudian rumus molekul dan seterusnya, molekular weight dan seterusnya seperti itu. Nah, saya itu sebenarnya ada target tersendiri gitu ya. Target sendiri itu apa? Targetnya itu adalah cyanidin triglycosid gitu ya. Yang ini sampelnya dari beras hitam gitu ya. Nah, ketika saya cek di dataset saya yang ada ratusan itu banyak sekali. Nah, itu tidak muncul Pak datanya itu.
cyanidin triglikosidnya itu tidak muncul. Nah, kemudian saya penasaran kan, karena saya punya standar sendiri gitu ya. Ada standar saya cyanidin triglikosid juga. Nah, saya lakukan HPLC dengan sampel yang sama. Dan alhamdulillahnya muncul dengan persentase yang relatif besar gitu ya, hampir di atas 12% lah, seperti itu datanya itu yang saya lakukan HPLC seperti itu ya. Itu mohon penjelasannya seperti apa gitu ya. Mohon penjelasannya itu yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua Pak, eh saya beberapa kali kan publikasi ya dengan menggunakan LCHRMS ini gitu ya. Nah, kan ketika kita publikasi itu ya, kan tidak mungkin ya Pak ya, kita apa namanya menampilkan semua senyawa yang kita peroleh dari LCRMS itu ya, kan itu Betul. ratusan senyawanya. Nah, itu akhirnya apa? Akhirnya saya melakukan apa namanya pemilahan itu ya. Dengan apa? Dengan pivot table. Kemudian setelah itu saya klasifikasikan begitu ya menggunakan pivot table. Kemudian setelah itu saya analisis lebih lanjut dengan PCA gitu ya, Principal Component Analyzer itu ya. Nah, itu Ya. saya publikasikan juga di Q2, ketiga itu juga. Accepted juga gitu Pak. Nah, mohon tanggapannya seperti itu gitu Pak. Nah, kemudian yang ketiga ya ini mungkin apa ya, saya apa lebih ke bertanya ke teknis yang disampaikan oleh Pak Hendi tadi ya, mulai dari awal sampai dengan akhir ini memang proses yang terjadi ketika apa, ketika ada sampel kemudian masuk ke LCRMS tadi kan, dia kan apa namanya apa defragmentasi menjadi ion-ion, kemudian tertangkap di orbit trap dan seterusnya. Itu berarti ini adalah proses yang terjadi sampai dengan tadi apa namanya itu menentukan MS1 MS2 itu, sampai nanti adanya struktur struktur kimianya maupun juga rumus molekulnya itu ya. Itu aja ya, ada tiga ya. Oh, Terima kasih Pak Hendi, terima kasih. Ya, Nah, baik. ya, terima kasih Pak Rizal, Pak Arif. Mungkin nanti kalau saya agak lupa pertanyaan berikutnya bisa diingatkan lagi Pak Zainul dan Pak Rizal karena ada Baik, tiga. baik, Pak Hendi. Oke. Ya, Yang pertama adalah mungkin beberapa alasan mungkin ya. Kira-kira tadi cyanidin triglyceride ya Pak ya. Jadi mungkin apa namanya tidak terdeteksi di LC-RMS, tapi kita HPLC ada gitu kan dan pakai standar nanti muncul apa areanya besar begitu ya. Mungkin yang pertama bisa disebabkan yang pertama adalah kondisi ionisasi yang tidak optimal Pak, begitu. Karena mungkin di sini cyanidin glukosid kalau nggak salah kan dia antosianin ya Pak ya. Jadi golongannya din ini kan banyak banget ya. Jadi mungkin yang Pak Zainul juga sering apa analisis tersebut. Di sini cyanidin triglycoside itu biasanya lebih stabil dan mudah terionisasi pada kondisi asam Pak dan mode positif biasanya. Dan di situ apa jika pada ACRMS tersebut dia modernisasi yang dominan negatif atau mungkin pH mobil phase-nya tidak cukup asam atau mungkin preparasinya tidak apa dalam kondisi tersebut ya maka di sini ion molekul bisa tidak terbentuk dengan baik Pak sehingga bisa juga tidak terdeteksi dari kondisi ionisasi yang apa namanya yang terjadi ya di dalam ESI karena kan kalau di HPLC kan kita tinggal metode UV atau mungkin metode PDA itu kan nggak perlu kondisi ionisasi atau mengionkan si senyawa cyanidin triglycoside tersebut. Dan di sini mungkin juga antosianinnya cukup tidak stabil biasanya karena di sini ada kadang suhu tinggi atau mungkin cahaya dan sebagainya. Kalau memang faktor lingkungan ya Pak, tapi biasanya faktor ini nggak terlalu berpengaruh ya karena di sini kadang cyanidin itu juga bisa terdegradasi menjadi cyanidin atau dari produk lain ya. Dan di sini puncak paran ionnya juga tidak bisa terlihat HRMS. Yang ketiga adalah yang paling sering terjadi adalah mungkin suppression dari ionisasi atau dari matrix effect tersebut begitu. Karena di sini kalau bapaknya sampel ekstrak ya Pak, itu mungkin bisa terjadi ion suppression yang akhirnya senyawa-senyawa lain itu yang lebih dominan itu bisa menghambat ionisasi antosianin golongannya din tadi ya. Karena di situ nggak hanya cyanidin triglycoside saja, Bapak. Kalau mungkin Bapak metodenya di LCRMS Bapak target cyanidin triglycoside saja, yang lain kan sudah bisa dipilah di quadrupole ya Pak. Dan yang lain dihilangkan, yang cyanidin triglycoside saja yang masuk begitu. Kalau Bapak anon screening, ya nanti semuanya. Kadang ada
apa namanya senyawa lain yang lebih dominan itu menghambat ionisasi si cyanidin triglukosa tersebut. Jadi sinyal MPZ-nya si cyanidin triglukosa itu menjadi kecil, Pak. Akhirnya juga tidak terdeteksi. Dan juga nomor selanjutnya adalah bisa tereliminasi, Pak. Mungkin kan operator yang dari BRIN yang melakukan analisis CRM itu olah data ya pakai Compo Discover misalnya di situ. Nah, di situ kan juga ada namanya filtering begitu ya Pak. Jadi mungkin intensitinya bisa rendah atau mungkin dia MZ cloud base match-nya nggak terlalu tinggi gitu ya. Dan juga di sini ada intensity threshold mungkin di atas 1 juta baru dianggap itu senyawa karena di bawahnya dianggap background itu juga bisa terjadi akhirnya cyanidin triglyceride-nya terhapus begitu. Jadi sebenarnya dari raw data bisa kita lihat sih Pak. Kalau memang ada raw datanya itu kita bisa lihat bisa diekstrak manual Pak. Jadi bisa diekstrak manual masanya berapa ya cyanidin triglyceride sekitar 400-an lah ya Pak, 440 berapa gitu kan. Itu bisa dilihat oh memang ada peaknya atau enggak itu bisa secara manual sebenarnya kita bisa lihat juga begitu. Enggak tanpa conference cover kalau memang sudah bisa ya bisa dilihat juga begitu ya. Dan mungkin kemungkinan yang terakhir mungkin di situ metode HPLC-nya memang berbeda dengan metode LCRMS-nya memang berbeda banget dengan metode HPLC-nya Bapak, begitu kan. Jadi misalnya kalau metode HPLC Bapak misalnya pakai apa 0,1 sampai 5% formic acid atau mungkin TFA, mungkin gelombangnya lambda 500-an nanometer dan lain sebagainya itu nanti kan beda juga dengan LC-HRMS begitu. Dan ada beberapa apa pelarut-pelarut juga seperti TFA yang mungkin tertentu dan beberapa buffer juga nggak bisa digunakan di LC-RMS tapi di HPLC bisa begitu karena kan di sini ada mass spectrometer yang memang harus dijaga ya Pak untuk vakumnya dan apa tidak mampet dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa kemungkinan seperti itu dan bisa sebenarnya Bapak bisa coba apa request ke BRIN itu olah data ulang di target khusus itu atau mungkin kalau memang nggak ada ya sebenarnya bisa di targeted approach ya yang tadi di awal begitu. Jadi ada beberapa kemungkinan Pak. Umumnya antosianin cukup mudah sih Pak. Kalau di kami di korporasi saya sini golongannya cyanidil, delphinidin, golongannya banyak sekali ya Pak Zainul sudah sering pakai itu mungkin itu. Mungkin yang kedua adalah terkait data tadi ya Pak yang sangat banyak list senyawa tadi ya tergantung tujuannya lagi Pak. Itu kalau profiling ya nanti Bapak bisa mungkin mempicking senyawa-senyawa yang memang dia berpotensi sebagai bioaktif atau mungkin ada aktivitas tertentu atau mungkin ada deep molecular docking dan lain sebagainya atau mungkin bisa kalau ada berbagai perlakuan ya nanti bisa di clustering kita bisa lakukan analisis chemometrik ya lalu kita bisa tapi minimal kan chemometrik kan ada satu perlakuan minimal 3 ulangan ya minimal ada 2 perlakuan jadi minimal ada 6 yang bisa dibandingkan begitu kan kita bisa lihat dari PLSDA kita dapat VIP value dan kita bisa dapat senyawa biomarker itu umumnya seperti itu Pak. Tapi kalau untuk apa selanjutnya itu bisa peneliti yang mengeksplor sendiri yang memang nggak harus kita lakukan semuanya senyawa-senyawa tapi biasanya hanya di pick yang memang sesuai dengan tujuan penelitiannya saja. Karena di situ kan ada juga yang ngambil dari yang library saja Pak, yang level 2 saja itu ada Pak. Ada juga yang apa ngambil itu yang dari annotation delta mass-nya misalnya 0 sampai 1 ppm ya, itu memang sangat sensitif sekali atau mungkin sangat akurat sekali begitu. Mungkin yang nomor 3 apa ya Pak ya tadi apa Pak Zainul? Iya. Yang nomor 3 tentang teknik ionisasi di HRMS itu, Pak Hendy. Mm-mm. Iya, betul ya, Pak ya? Iya, Ah, ah. jadi saya hanya mengkonfirmasi saja sih Pak, apa namanya yang dijelaskan tadi oleh Pak Hendy itu berarti Ya. Oh ya betul semua betul Pak. proses gitu ya, Ya semua proses ingat yang ya betul betul. ketika sampel itu masuk ke alat, Betul. kemudian diproses sampai kita dapatkan datasetnya ya. Data ya itu secara ringkas seperti itu Pak. Tapi Iya, sebenarnya masih masih ada banyak informasi yang belum saya sampaikan cuma ya nggak mungkin juga ya kan terlalu panjang ya Pak. Jadi iya, intinya iya, itu Pak. Jadi mulai dari sampel sampai ke list senyawa tadi ya ya, begitu sampai datasetnya struktur. ya yang kita peroleh ya. Nggih. Betul. Makasih nggih Pak. Nggih, J, makasih. terima kasih Pak Riza semoga menjawab ya Pak. Amin, amin, amin. Makasih. Oke. Masih bisa berapa pertanyaan, Pak Hendy? Mungkin dibatasi saja 1 atau 2 karena kebetulan ada Oke. meeting. Ya. Baik. Ya. 2 pertanyaan, nggih.
Mm. Untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Eni Lestari, ya, ini selamat pagi Pak Hendi, izin bertanya, mohon maaf mungkin sedikit melenceng dari topik. Saya kebetulan sering mengidentifikasi isolasi bakteri dengan menggunakan Malditov di lab lain. Apakah jika ada spektra yang dihasilkan oleh Malditov ini bisa dibaca menggunakan database NIST untuk melihat kualitatif senyawa dari isolat bakteri tersebut, meskipun umumnya Malditov hanya memberi hasil spesies mikrobanya saja. Nah, itu pertanyaan dari Bu Eni, Pak Hendi. Oke, ya Bu Eni, terima kasih Bu. Ya, jawabannya adalah tidak bisa Bu ya. Jadi untuk data spektra dari Malditov itu identifikasi bakteri tidak bisa langsung dianalisis dengan NIST untuk identifikasi senyawa ya. Karena tujuannya berbeda. Kalau identifikasi bakteri kan di situ Malditov biasanya digunakan untuk menghasilkan profil protein ya, atau mungkin ribosom protein dari sel bakteri begitu. Dan spektrum yang dihasilkan juga fingerprint massa protein sekitar berapa ya, 2.000 sampai 20 ribuan Dalton ya, yang itu kemudian dicocokkan dengan database mikroba begitu. Biasanya juga sudah ada database Malditov yang digunakan, biasanya ada kayak dari beberapa vendor begitu ya. Itu ada, saya lupa namanya, cuma ya karena ada nama-nama vendor juga di itu. Dan pencocokan tersebut diperoleh dari identifikasi spesies mikroorganisme, bukan identifikasi senyawa metabolit. Sementara itu kalau NIST itu kan memang dikembangkan, ada yang untuk GCMS, yang dari EI fragmentation, bisa untuk natif maupun dari pelajar, dan juga ada LCRMS juga begitu. Dan Malditov, spektrum Maldi bakteri tidak cocok untuk NIST ya, karena memang NIST itu kan lebih ke spektrum fragmentasi senyawa kecil ya, dan digunakan untuk identifikasi bukan dominan protein utuh. Mungkin seperti itu Bu Eni. Oke. Untuk pertanyaan terakhir ya, Pak Hendi ya. Ini Hmm. dari Bapak Naldi ya. Selamat pagi Pak Hendi. Perkenalkan saya Naldi ya. Berapa jumlah replikasi yang dianjurkan untuk antarjeted metabolomik? Terus apakah technical replication tersebut dilakukan jika sudah menyiapkan biological replication? Konteks sampel produk fermentasi, dan untuk service di corpora science, berapa replikasi pengujian yang dilakukan untuk setiap sampel? Mohon penjelasannya. Oke, terima kasih Pak Naldi. Cukup clear pertanyaannya. Yang pertama jumlah replikasi ya Pak untuk metabolomik. Biasanya yang paling penting adalah replikasi biologis Pak, karena utamanya adalah menangkap variasi biologi antar sampel. Biasanya minimalnya 3 biological replicate per kelompok Pak. Kalau misalnya Bapak bisa 5, 6, atau 10 ya lebih bagus, cuma ya akhirnya yang nginjeknya juga lebih mahal juga begitu ya. Bahkan beberapa paper juga minimal kadang ada 5, kalau 3 minimalnya begitu. Karena analisis statistik seperti chemometry PCA, PLSDA, dan diferensial dan lainnya itu sudah stabil kalau misalnya minimal 3 begitu ya. Sebenarnya disarankan 5 sih paling enggak begitu. Kalau untuk technical replication perlu atau tidak, jika sudah ada biological replication ya tidak perlu Pak, karena biological replication kan sudah cukup ya. Maka technical replicate tidak selalu wajib untuk sampel begitu. Jadi biasanya lebih fokus ke biological replicate, dan biasanya juga ada yang pakai QC sampel Pak, atau di pool ya. Jadi kita dicampur jadi satu lalu di pool, itu bisa untuk QC. Nanti kalau kita plot plot PCA atau mungkin LSD, nanti bisa di tengah begitu ya posisinya senyawanya begitu untuk QC begitu ya. Untuk kasus produk fermentasi harusnya sih biological replicate lebih penting ya, karena kita bisa lihat variasi proses fermentasi yang ingin diamati begitu. Untuk corporate science berapa replikasi sebetulnya, untuk sampel biasanya diinjeksi 1 kali Pak, single injection. Tapi kalau untuk replikasi dihitung injeksi baru ya, karena kita juga injeksi lagi begitu. Jadi analisisnya juga bayar lagi begitu ya, karena replikasi. Jadi replikasinya yang biological replicate ya disiapkan untuk peneliti. Kita juga bisa siapkan juga sih untuk sampelnya diambil biological replicate biasanya. Dan kita juga pasti ada blank sampel juga untuk kontrol kontaminasi, dan juga ada beberapa monitoring stabilitas instrumen selama running begitu Pak. Mungkin seperti itu Pak Naldi, semoga menjawab ya Pak. Wah, baik. Terima kasih Pak Hendi untuk jawaban dari pertanyaan Pak Naldi ya barusan. Ah, dan karena waktunya sudah pas, ini jam setengah 11 ya. Untuk pertanyaan peserta yang lain ya, kami juga bisa cover untuk penjawaban pertanyaannya
langsung menghubungi admin Corpora Science ya untuk diskusi mengenai penelitian ataupun juga sampel terkait hal-hal lainnya mengenai HRMS ya. Kami persilakan terbuka melalui admin Corpora Science, silakan ya Bapak Ibu. Ya karena keterbatasan waktu ya, sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami ya selama webinar pada kesempatan pagi hari ini. Ya mudah-mudahan menambah wawasan kita ya untuk terus berkembang di penelitian metabolomi khususnya di Indonesia. Ya akhirul kalam ya, kita akhiri untuk webinar pada kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, izin live. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Pertama kali pakai alat miliaran buat cek kandungan gudeg. Enggak deh guys, kalau gudeg kan dari nangka muda ya. Hari ini, ayo temenin gue ke lab Jogja buat cek kandungan buah nangka. Jadi pertama, ini nangkanya bakal kita ancurin dulu. Caranya dibekuin pakai nitrogen cair terus ditumbuk kayak gini. Kalau udah, di sini kita bakal mulai buat ekstraksi senyawa metabolit dari si buah nangkanya. Pakai pelarut khusus, diaduk-aduk dan disonikasi. Terus kalau udah gini, sekarang kita bakal pisahin cairan dari ampas nangkanya. Ini pakai alat centrifuge ya namanya. Dan kalau udah, bagian cairannya bakal gue pipet pakai jarum gini, terus difilter ke wadah yang baru. Dan udah deh, lucu banget kan cairannya warna kuning gitu. Ini ekstrak nangkanya ya, yang bakal kita masukin ke alat miliaran ini guys, buat dicek kandungan metabolitnya. Namanya alat LC-HRMS yang bisa ngedeteksi seluruh senyawa dalam sampel biologis maupun pangan. Gila guys, ini alat tercanggih sih yang pernah gue lihat sendiri. Makanya gue bela-belain sampai ke Jogja buat lihat langsung di lab Corpora Science. Tapi kalau penelitian terus mau cek kandungan metabolit sampel, bisa banget ya kirim sampel ke sini buat mereka uji langsung. Nah setelah beberapa saat, gila guys, ini hasilnya langsung lengkap keluar di komputer. Kelihatan ya, ini hasil senyawa-senyawa metabolit yang terdeteksi di nangka kita tadi. Secara keseluruhan, ini sih banyak banget ya kandungannya, tapi gue mau fokus ke satu senyawa yang khas banget di buah nangka, yaitu artokarpin. Soalnya dia punya aktivitas antioksidan, antimikroba, dan bahkan anti kanker guys. Ini unik banget sih, kita jadi bisa tahu senyawa-senyawa penting, dan pastinya kalau buah lain nanti tuh kandungannya juga bakal beda lagi. Makanya dengan pendekatan metabolomik, Corpora Science membuka potensi tersembunyi dari pangan-pangan lokal buat riset nutrisi, ketahanan pangan, sampai pengembangan produk fungsional. Karena kita nggak tahu aja ya, siapa tahu ekstrak nangka ini bisa kita jadiin skincare atau produk-produk lainnya. Ini seru banget sih. Kira-kira next uji apa lagi ya yang menarik? Pertama kali Coklat pelangsing, katanya bisa bikin kurus cepet. Yuk kita cek bener nggak sih? Sampel kita uji di lab Corpora Science. Ditimbang, diekstraksi, lalu diultrasonikasi, disentrifugasi, dikeringkan pakai konsentrator dan difilter. Waktunya injeksi ke alat super canggih untuk deteksi senyawa. Dengan LC-HRMS Orbitrap Exploris 240. Alat detektor molekul beresolusi tinggi. Hasilnya jelas, sibutramin terdeteksi di coklat pelangsing ini. Udah banyak kasus, sampai-sampai produk pelangsing ditarik dari pasaran karena sibutramin. Has been found to contain banned substance sibutramine. The products have been found to contain banned substances or laxatives and pose serious health risks. Sibutramin bukan bahan makanan. Senyawa ini bisa bikin jantung berdebar, tekanan darah naik, bahkan risiko serangan jantung mendadak. Guys, kalau mau langsing sehat, caranya simple. Makan makanan sehat dan teratur, serta olahraga rutin. Nggak ada jalan pintas pakai minuman berbahaya. Cause tonight will be the night that I will fall for you.
I'm kinda reverie. Cause tonight it's the lover. Das war ein Befehl! Der Angriff Steigers war ein Befehl! Lord,